Shalom saudaraku, terima kasih telah bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, Amsal 17 ayat 22 firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya yakin orang Kristen pasti tahu mengenai firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini pendek, mudah untuk dihafalkan, dan sekali lagi saya percaya setiap orang Kristen setidak-tidaknya pernah mendengarkan firman Tuhan ini, kalaupun tidak menghafalnya. Nah, yang menjadi persoalan saudaraku, ada banyak orang Kristen justru mereka lebih percaya atau mengingat-ingat apa yang diresepkan dokter, apa yang dinasihatkan dokter atau para medis, dan bahkan mereka lebih percaya dan menuruti apa yang dipropagandakan oleh marketing obat-obatan. Itu yang sering terjadi, saudaraku. Kalau dikatakan harus begini, mereka ikuti harus begitu. Dikatakan harus minum ini, mereka ikuti harus minum itu. Firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, ini tidak dipercayai bahwa hati yang gembira betul-betul merupakan obat yang manjur. Itulah sebabnya saudara, di dalam kehidupan seseorang, mereka tidak pernah sungguh-sungguh menjaga perasaannya, tidak sungguh-sungguh menjaga pikirannya. Ya, mereka menyimpan rasa kecewa, mereka menyimpan rasa sakit hati, mereka menyimpan kedongkolan, ya, menyimpan kepedihan, kesesakan, beban pikiran, yang mana semuanya itu tidak akan menimbulkan hati yang gembira. Akibatnya kemudian timbul perilaku untuk melakukan ini dan itu, yang mana justru menimbulkan masalah dalam kesehatan. Orang yang hatinya tidak gembira itu di dalam mengambil keputusan pasti mengalami banyak kelemahan-kelemahan. Orang yang hatinya tidak gembira, misalnya yang paling sederhana saja, dia kemudian akan menjadi malas, saudara, untuk melakukan segala sesuatunya. Artinya orang yang hatinya tidak gembira itu akan tidak efisien dan efektif di dalam menggunakan waktunya. Ya, bangun kesiangan, tidur terlalu larut, ya. Lalu kemudian ingin mengerjakan apa-apa ditunda-tunda, ya, karena hatinya terganggu, suasana hatinya. Tidak ada kegembiraan. Karena tidak ada kegembiraan, maka tidak ada semangat. Rasanya kalau melakukan sesuatu itu menjadi beban. Bahkan sekalipun yang akan dilakukan itu adalah sebuah tanggung jawab yang sudah harus dia kerjakan. Ada banyak orang yang seperti itu, saudara. Sudah merupakan tanggung jawab saja, itu malah dirasakan sebagai beban ketika hendak dikerjakan. Ini adalah ciri-ciri orang yang hatinya tidak gembira. Siapapun berlaku untuk firman ini. Mulai dari anak kecil, ya, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, kakek, nenek, semuanya. Anak-anak sekolah, kalau hatinya tidak gembira, maka biasanya prestasinya di sekolah itu akan menurun. Malas mengerjakan PR, ya, malas mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Apa-apa mengeluh, tidak bisa. Orang-orang yang sudah cukup umur pun mempunyai perilaku yang sama. Apa-apa merasa malas untuk dikerjakan, merasa tidak bisa. Karena hati yang tidak gembira itu memang cenderung akan membuat orang tidak bisa berpikir dengan jernih, saudara. Walaupun firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 ini pendek, saudara, tapi dampak bagi kesehatan setiap orang itu luar biasa, saudara. Tuhan hanya mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bayangkan, saudara, dua patah kalimat ini, saudara.
sangat menentukan kesehatan diri seseorang. Saudara percaya mengenai firman Tuhan ini? Amin saudaraku. Kelihatan sederhana. Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang baik. Tetapi karena kita menganggap ini adalah ucapan yang terlalu sederhana, maka kita mungkin karena itu menyepelekan. Kalau yang dinasihatkan seorang medis, karena itu mencakup ilmu pengetahuan, kita sungguh-sungguh percaya. Ya kan, apalagi sudah didukung dengan penelitian ini dan itu. Maka nasihat saran-saran dari para medis itu kita betul-betul ingat baik-baik. Tidak mau melanggar. Minum obat saja misalnya. Yang ini harus diminum sehari 3 kali ya. Pagi, siang, dan malam. Itu betul-betul dituruti saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Mana ada kita peduli saudaraku. Kita membiarkan hati kita ini dirasuki oleh berbagai macam perasaan yang membuat kegembiraan kita itu lenyap. Atau paling tidak membuat kegembiraan kita itu terganggu. Dan kalau hati kita lebih sering tidak gembira, disitulah akan muncul berbagai macam sakit penyakit. Makanya kalau hari-hari ini saudara sering mendengar ada orang berkata bahwa sakit itu sering ditimbulkan oleh karena stres. Itu betul saudara. Dan firman Tuhan kembali lagi membuktikan bahwa firman Tuhan ini benar. Para medis sudah mengakui banyak orang sakit sekarang ini bukan karena salah makan, ya kan? Bukan salah menu, tetapi karena stres, saudaraku. Artinya orang ini tidak mengalami hati yang gembira dalam kehidupannya. Sebenarnya untuk hidup sehat itu kan sederhana, saudara ya. Amsal 17:22 mensyaratkan hati yang gembira itulah obat yang manjur. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira itu? Yang pertama tentu saja kita harus mampu berpikir positif. Jangan apa-apa kita itu curiga. Curiga boleh tapi tidak boleh berlebihan. Jangan sedikit-sedikit kita itu merasa orang lain tidak beres dengan kita. Padahal kita juga bisa tidak beres dengan orang lain. Ya. Jangan kita merasa bahwa kitalah yang paling benar. Orang lain itu sering membuat kita kecewa, kita salah. Tetapi kita tanpa sadari, justru kita adalah biang kerok permasalahan. Cuma karena kita seringkali merasa diri kita paling benar, maka kita tidak pernah mau menerima ketika kita dikritik atau dikoreksi. Kita selalu melihat orang lain yang salah. Inilah salah satu yang membuat hati kita tidak gembira. Hati yang gembira itu adalah hati yang memiliki keseimbangan. Ya, saudara. Keseimbangan dalam hal apa? Di dalam dia memahami kehidupan itu, saudara. Ya. Dia bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Dia juga mau menerima kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam dirinya. Ya. Tidak ada egois di dalam diri seseorang. Itulah salah satu persyaratan supaya kita memiliki hati yang gembira itu, saudara. Tidak ada kedengkian, apalagi sampai kebencian, saudara. Wah, kalau sampai kebencian benar-benar orang itu tidak akan pernah mempunyai hati yang gembira. Makanya kalau kita mau teliti, saudara, jika ada kita mendapati orang yang sakit, ceklah, saudara. Kalau orang itu mau jujur, pasti di dalam kehidupan dia sehari-hari, hatinya itu tidak gembira. Ketika hatinya tidak gembira, pikirannya pun tidak akan jernih di dalam memikirkan segala sesuatunya. Karena Tuhan saja berkata, berfirman, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana kita bisa mengalami ketenangan hati kalau tidak ada kedamaian atau di dalam hati kita penuh dengan segala macam hal-hal yang bersifat negatif. Ya, kita marah, kita dendam, kita kecewa, kita sedang ada masalah ini dan itu, kita bersungut-sungut. Banyak masalah yang timbul di dalam kehidupan kita justru karena kita sendiri yang membuka celah untuk masalah itu datang, saudara.
Dan itu yang pasti akan membuat hati kita kehilangan kegembiraan. Jadi kita betul-betul harus menata hati kita untuk selalu lebih besar rasa gembira itu, walaupun kita itu menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan ini. Hati yang gembira itu juga bisa kita capai, memang terutama adalah kalau kita berpegang kepada janji firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang berkata, "Bawalah segala beban beratmu kepadaku, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu." Apakah kita ketika menghadapi pergumulan kita mau percaya akan firman Tuhan itu? Atau kita malah memikulnya sendiri? Kita seringkali bergumul terus dengan persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi kita merasa kita sepertinya melibatkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi sesungguhnya tidak, saudara. Kekhawatiran yang ada dalam kita itu membuat kita seolah-olah tidak percaya kepada apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Jadi semua ini saling tarik-menarik, saudara. Ya. Kekhawatiranmu yang terlalu besar membuat engkau tidak percaya kepada janji firman Tuhan. Sebab orang yang percaya kepada janji firman Tuhan, kekhawatirannya itu akan mengecil. Masih ada kekhawatiran tetapi tidak mendominasi kehidupannya, tidak mendominasi pikirannya, saudara. Saudara mau sehat, usahakan, saudara. Mulai saat ini, buatlah hatimu gembira. Ya, bukan gembira yang dibuat-buat, tetapi sungguh-sungguh engkau nikmati kehidupan itu dengan kegembiraan. Bagaimana supaya hati kita bisa gembira? Tentu dengan ada rasa syukur juga dalam hati kita. Kalau kita sedang berada dalam kekurangan, kita mensyukuri apa yang masih dapat kita nikmati. Ya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberkati kita kurang. Kitanya saja merasa kurang diberkati. Iya kan, saudara? Tuhan tidak pernah kurang di dalam memberkati kita. Kitanya yang selalu merasa kurang diberkati. Dan itu membuat kegalauan dalam hati, sehingga hilang juga hati yang gembira itu. Kita mau sehat. Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara percaya dengan firman Tuhan ini, mulailah saudara untuk gembira hatinya. Maka saudara akan menikmati kesehatan itu. Saudara akan bisa dengan mudah tidur. Ya, di waktu tidur malam hari lebih mudah saudara tidur. Karena hati saudara gembira. Tidak ada tekanan, beban perasaan. Ya, orang yang menyakiti saudara tidak mampu untuk membuat kegembiraan itu hilang. Kenapa? Karena saudara sudah mampu menata hati saudara untuk menyerahkan persoalan hidup saudara kepada Tuhan. Sehingga karena saudara percaya Tuhan sanggup untuk menangani permasalahan hidup saudara, saudara menjadi tenang. Akibatnya saudara bisa bergembira. Ya, bergembira di sini bukan gembira yang dibuat-buat saudara, tapi sungguh-sungguh memang saudara itu tiba pada situasi di mana saudara gembira karena ada persoalan hidup saudara yang tidak lagi menjadi beban pikiran dan hati saudara. Lakukan tanggung jawabmu itu dengan riang gembira. Jangan merasa itu sebagai beban. Kan sudah sadar kalau itu adalah tanggung jawab saudara. Maka lakukan dengan riang gembira. Justru ketika saudara menghindari tanggung jawab saudara, itu kemudian menjadi beban, hati saudara tidak akan gembira. Begitu melihat pekerjaan ini, wah, beban timbul lagi. Begitu menghadapi sesuatu yang merupakan tanggung jawab saudara, karena saudara ingin menghindarinya, saudara merasa itu jadi beban. Padahal itu tanggung jawab. Kalau itu tanggung jawab harus dikerjakan dengan hati yang riang gembira. Karena kalau saudara menghindari tanggung jawab itu, itulah justru titik di mana saudara tidak dapat bergembira lagi. Karena tanggung jawab itu sampai kapanpun harus tetap saudara kerjakan. Saudara tidak bisa menghindari selama-lamanya mengenai tanggung jawab itu. Oleh karenanya hadapi saudara, selesaikan dengan hati yang riang gembira. Karena kalau saudara menghadapi atau menangani atau mengerjakan tanggung jawab saudara dengan hati yang riang gembira, Tuhan pasti akan bersama-sama dengan saudara. Karena tidak ada seorang pun hidup di dalam Tuhan yang kemudian bersedih hati, saudara. Mana ada sih?
Semua orang yang hidup di dalam Tuhan itu pasti riang gembira. Tidak ada orang yang bersedih ketika dia hidup di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan adalah sorga. Sorga itu tidak ada kesedihan. Di dalam sorga itu hanya ada sukacita kan? Ada damai sejahtera. Jadi itulah yang membedakan kita. Ketika kita ada hidup di dalam Tuhan, kita mampu untuk memiliki hati yang gembira. Dan dampaknya seperti janji firman Tuhan ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudaraku, betul kita membutuhkan medis, ya, kita membutuhkan dokter. Tetapi mulailah dengan firman Tuhan. Hatimu yang gembira itu adalah obat yang manjur. Teruskan di dalam hatimu itu ada kegembiraan. Jangan pernah engkau lupakan itu. Gembira, gembira, gembira. Itulah obat yang sesungguhnya manjur, saudara. Ya, itulah obat yang sesungguhnya manjur. Saudara, kalau percaya dengan firman Tuhan ini, saudara akan mengalami kesehatanmu yang baik. Jadi, tergantung kepada saudara. Percayakah saudara kepada Amsal 17 ayat 22 ini? Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.